Tapi kalau sekarang kamu juga lagi sekolah, tapi bedanya kamu dibayar. Perlu percaya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Hello everyone, welcome to Yungpod, Wiyung Podcast episode ketiga bersama saya Malvin. Dan semoga semua listeners Yungpod dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, hari ini aku senang banget nih, karena akhirnya setelah beberapa kali reschedule, akhirnya dapat juga satu jadwal yang pas untuk ngobrol bersama dengan teman kita, yaitu Monica. Halo Mon. Hai Ko. Say hi dulu dong ke listeners Yungpod kita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Oke. Kamu sudah first anniversary belum nih Mon di Riau? Belum, kurang 1 bulan lagi. Oh, kurang 1 bulan lagi? Tanggal berapa? 1 bulan lagi. Kalau aku kesininya tanggal 13 April. Oh, tapi mulai masuk okay. kerjanya 29 April. Oke, yo, aku pikir di bulan Maret loh kamu ke Riau-nya itu. Enggak ya, ternyata di bulan April ya. Oke. Kemarin setelah Paskah kan. I see. Oke. Nah, by the way, sebagai background, Monica ini sedang merantau di Riau untuk bekerja sejak tahun lalu ya, Mon ya. Nah, dan berangkatnya ini juga pas masa-masa pandemi gini, jadi lumayan challenging lah ya ketika itu ya. Nah, kalau ditanya ada orang yang bertanya ke kamu, kira-kira satu kata yang mewakili merantau, itu kamu bakal sebut kata apa, Mon? Pengalaman. Pengalaman ya? Kenapa itu pengalaman? Boleh diceritakan sedikit nggak? Karena merantau ini pengalaman pertama kali terpisah dari orang tua gitu. Yang artinya dulu dari TK sampai kuliah itu masih satu rumah kan sama orang tua gitu. Tiba-tiba setelah lulus kuliah, kerja langsung merantau ke pulau yang aku nggak pernah datang. Jadi aku baru pertama kali ke Sumatera langsung ke Riau gitu. Pada saat merantau dan pada saat mengalami pengalaman merantau untuk kali yang pertama gitu ya. Nah, itu apa sih nasihat dari orang tuamu yang paling kamu ingat dan menjadi pegangan dalam hidupmu hingga saat ini gitu, Mon? Kalau yang papi selalu bilang sampai saat ini kali ya, kayak kalau telepon selalu diomongin sama papi itu gini. Kalau dulu kita kan bilangnya, kalau dulu Cece kan sekolah kan dari TK sampai kuliah, Cece sekolah tapi bayar gitu kan. Tapi kalau sekarang kamu juga lagi sekolah, tapi bedanya kamu dibayar. Itu sih yang selalu papi bilang sampai sekarang. Masih ngomongin mengenai orang tuamu gitu ya. Beberapa saat lalu orang tuamu ini kan positif COVID gitu ya. Dan puji Tuhan saat ini sudah negatif lah untuk COVID. Nah, tentunya puji Tuhan. Nah, ketika kamu mengalami situasi seperti itu, tentunya ya aku bisa merasakan pasti kamu stres banget pada saat itu gitu. Pada saat kalian berbeda kota, kamu di Riau, orang tuamu di Surabaya gitu kan. Nah, tentunya pada saat itu momen-momen yang stressful lah, aku bisa merasa begitu. Nah, aku pengen tahu gitu, how did you respond to that situation gitu? Bagaimana kamu merespon ketika di situasi itu, Mon? Ya, saat itu aku merasa aku nggak bisa apa-apa. Saat itu aku merasa kayak ya sudah, ini yang harus dijalani gitu kan. Kayak mau nggak mau gitu loh. Kayak kalau dulu sebelum papi mami sempat kena itu kan papi selalu ingetin kita dijaga, maksudnya proteksi, protokol ketat gitu kan.
Tapi ketika akhirnya kita mengalami sendiri, ya otomatis kayak kita bisa apa lagi gitu ya. Ya sekarang kita jalani. Terus yang aku pikirin adalah gimana caranya supaya bikin papi mamiku imunnya kuat. Jadi kayak aku juga nggak mau down waktu itu, supaya aku selalu bisa kontak papiku, aku selalu bisa istilahnya tambah frekuensiku untuk bisa kontak mereka gitu. Istilahnya aku harus menguatkan mereka gitu kan, supaya imunnya mereka juga kuat, supaya mereka cepat sembuh. Jadi ya saat itu ya aku cuman aku bergantung sama Tuhan gitu. Aku bersyukur juga gitu ya, saat itu kita punya komunitas di gereja gitu kan, yang otomatis meskipun kita jauh di sini juga aku Kristen di sini gitu kan, tapi ada keluarga lainnya gitu ya, yaitu GKI Wiyung yang bantu keluargaku gitu lah. Itu aku bersyukurnya di situ sih kemarin. Tentunya ketika kita ngomongin merantau ini juga identik dengan kata lonely ya, atau kesepian lah gitu kan, karena jauh dari orang tua gitu kan, dan juga jauh dari teman-teman yang sebelumnya kita selalu ketemu di Surabaya, tapi sekarang kan kamu akhirnya mesti berteman lagi, menyesuaikan kembali dengan lingkunganmu yang sekarang ini. Dan ditambah saat ini kan pergerakan kita juga dibatasi dengan adanya COVID ini. Nah, tentunya rasa kesepian ini kan pasti bisa berdampak juga bagi kesehatan mental kita kan, Mon ya. Nah, apa yang kamu lakukan, Mon, untuk tetap menjaga kesehatan mentalmu ketika merantau dan pada saat COVID? Jujur aja nih ya, kalau aku memang bukan tipe yang suka jalan-jalan. Maksudnya bukan tipe yang suka banyak ngabisin waktu sama orang lain gitu. Yang artinya aku kalau sendirian pun masih fine gitu. Kalau aku sih biasanya ya masak-masak di mes, atau kadang nonton YouTube, nonton orang makan gitu. Maksudnya yang bikin aku happy lah gitu. Itu sih yang biasa aku lakukan. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu terpengaruh ya dengan adanya COVID dan atau nggak COVID gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya nih kamu bisa membagikan tips nih untuk teman-teman kita, untuk listeners YoungPod, gimana cara untuk kayak menjaga kesehatan mentalnya gitu kan? Nah, kamu bakal memberikan tips apa nih, Mon? Oke. Kalau yang akhir-akhir ini atasanku suka bilang gitu ya, kita belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil yang saat ini kita miliki, daripada kita memikirkan hal-hal yang yang istilahnya ini kelemahanku gitu ya, atau memikirkan ketakutan ke depan. Jadi kalau aku sih, aku bersyukur di sini. Jadi aku kalau misalnya malam gitu ya, kadang aku mikir lagi gitu, oh iya, ketika aku datang ke sini aku nggak kenal siapa-siapa gitu kan, tapi aku merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Jadi dengan aku mengingat hal-hal sekecil itu, tentunya hal-hal baik yang aku udah terima, yang mungkin kalau aku jalanin biasa aja aku nggak akan ngerasa gitu bahwa ini penyertaan Tuhan. Tapi ketika aku merenungkan lagi hal-hal positif, hal-hal yang aku terima, aku kayak dikuatkan kembali gitu. Jadi istilahnya aku bersyukur untuk hal-hal kecil yang sekarang aku miliki, daripada ketakutan ke depan, daripada aku memikirkan hal yang aku nggak miliki, daripada aku memikirkan kekurangan kelemahanku gitu sih. Oke, ya. Ya, dan tentunya ketika kamu lagi sedang merantau ini, ya pasti kamu banyak sekali merasa yang menghadapi situasi yang kamu belum pernah hadapi sebelumnya gitu kan. Dan pada saat itulah kayak benar-benar kita merasakan banget pimpinan Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Mungkin kalau dulu di Surabaya masih ada orang tua nih, kalau ada kesulitan selalu tanya ke papa, ke mama gitu. Tapi ketika di sini ya tetap aja bisa bertanya ke orang tua, tapi kan ada beberapa hal yang kayak kita mesti memutuskan atau harus kita ambil keputusan itu pada saat itu juga gitu kan. Jadi benar-benar pada saat itu ya tentunya pasti kamu akan kita akan merasakan banget pimpinan Tuhan ketika kita merantau ya. Nah, barangkali ini listeners YoungPod ada yang
sedang mempertimbangkan untuk merantau. Nah, apa pesan-pesan atau apa tips yang selama ini kamu dapatkan yang bisa kamu share ke mereka, Mon? Kalau pesannya seperti yang biasa Ko Malvin sering bilang sih, God will provide gitu. Apa tuh? Ya kan? Oke. Amin. Kalau gitu masih diingat. Kita nggak tahu tuh ke depan kayak gimana gitu kan. Kita nggak tahu kita mau masuk ke lingkungan yang kayak apa, ke kota yang kayak apa. Di sana tersedia nggak ya apa yang biasa kita dapetin di tempat kita sebelumnya gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu gitu, kita pasti bisa ngerasain kok kalau Tuhan itu selalu provide gitu. Jadi kayak aku kemarin, aku tuh nggak nyangka gitu ya, ketika aku karantina pertama kali masuk di sini, aku langsung dapat roommate yang sudah lama kerja di sini. Jadi otomatis selama aku karantina, aku bisa sambil belajar. Maksudnya kenal sama lingkungan sini, meskipun aku masih belum keliling-keliling di sini gitu. Tapi dengan roommateku waktu itu, aku bisa kayak belajar sedikit-sedikit gitu. Jadi aku nggak lost sama sekali waktu aku keluar dari karantina. Setelah itu aku masuk kerja, meskipun itu orang-orang baru gitu ya, kayak pasti butuh penyesuaian diri gitu kan. Pertama aku belum pernah kerja ya kan. Terus yang kedua, budaya apa ya istilahnya, aku dari Surabaya gitu kan, Jawa gitu. Sedangkan teman-teman rata-rata orang Sumatera gitu, jelas budaya yang beda. Tapi kayak aku bersyukur bahwa Tuhan tuh sediakan teman-teman juga, teman-teman kerja yang supportnya luar biasa gitu. Jadi kayak aku teman-teman perlu apa ya istilahnya, perlu percaya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita masuk ke segmen terakhir nih, Mon. Nggak berasa udah segmen terakhir ya. Nama segmen ini pengakuan dosa, segmen pengakuan dosa. Nah, jadi di segmen ini kamu diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pengakuan dosa gitu ya, satu aja jangan terlalu banyak, yang pingin banget kamu perbaiki ke depannya gitu. Nggak usah yang berpikiran terlalu yang dosa yang terlalu besar atau apa ya, sesuatu yang pingin kamu perbaiki lah ke depannya. Ada nggak, Mon? Sorry, ya? batuk. Tentang ini sih, tentang ibadah sih. Maksudnya karena situasi pandemi gini kan, ibadah di sini pun juga masih online gitu. Kadang kalau ibadah itu apa ya istilahnya kayak kurang khusyuk apa istilahnya itu? Ya kurang khusyuk gitulah. Itu sih. Oke. Aku inginnya ke depannya ya kita ibadah dimanapun gitu ya, meskipun nggak di gereja, meskipun sendirian, nggak ada temannya, ya kita arahkan hati sama Tuhan gitu sih. Oke, ya benar-benar. Ini mungkin juga bukan kamu aja gitu kan yang menghadapi situasi seperti ini. Mungkin banyak juga di antara listeners Youngpod yang merasakan hal yang sama gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa kembali lagi kayak situasi lebih bisa membaik dan kita dapat ibadah kembali di gereja, kembali onsite dengan protokol kesehatan tentunya gitu ya, Mon ya. Oke, nah listeners Youngpod semua sudah dengarkan ya pengakuan dosa dari Monica. Nah, kita jangan kita judge, jangan kita nyinyirin gitu kan, tapi melainkan kita bisa dukung, kita bisa berikan semangat, kita bisa mendoakan Monica supaya ya dia juga dapat bertumbuh menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Oke. Sip. Thank you, Mon, udah bersedia diundang dan udah bersedia berbagi cerita juga di Youngpod. Oke, tetap stay safe dan take care di sana. Dan thank you juga untuk semua listeners Youngpod dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan nantikan episode Youngpod selanjutnya. Youngpod, We Young Podcast, because everyone has their own story. Bye-bye. Bye.